warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Isan, ini adalah course Sejarah Indonesia kelas 11 yang saya mencoba untuk menerapkan engagement strategi yang sudah dijelaskan oleh Mister. Jadi di sini ada pengantar dulu dan bab pertama, pertemuan pertama yang baru saya siapkan, walaupun detail-detail lainnya belum selesai. Mudah-mudahan besok bisa selesai dan bisa di-share di hari Senin. Jadi diawali dengan selamat datang dan sedikit motivasi. Ya seperti engagement strategi yang sudah dijelaskan oleh Mister, yaitu dengan adanya motivasi. Kemudian yang kedua itu adalah partisipasi dan ketiga adalah progression. Nah, di sini ada ucapan dan juga sedikit ucapan motivasi sedikit. Kemudian di sini saya menerapkan growth mindset dalam motivasi dengan membuka pemikiran anak-anak supaya terbuka. Di sini kontrak belajar berbeda dari sebelumnya yang sudah ditentukan oleh saya sebagai guru, tapi di sini kemudian terbuka untuk siswa untuk memberikan masukan apa-apa saja yang bisa membangun diri mereka, seperti kedisiplinannya maupun kenyamanan mereka dalam belajar. Namun ada beberapa hal yang memang tidak bisa dibebaskan ya, karena ada aturan yang terikat oleh aturan sekolah. Tapi di sini nanti siswa bisa secara leluasa memberikan masukan untuk kontrak belajar yang akan disepakati di pekan selanjutnya. Kemudian di pendahuluan di sini sudah ada kompetensi dasar selama 1 semester, pokok bahasan, buku pelajaran tambahan dan daftar bacaan untuk siswa tambahan bacaan mereka untuk menambah wawasan mereka. Kemudian di sini saya menerapkan partisipasi dari focus on questioning dengan adanya pretest sebanyak 15 soal diambil dari beberapa bagian materi selama 1 semester. Jadinya ada gambaran siswa juga, oh ini pelajaran yang akan disampaikan. Jadi sudah tergambar dalam pretest, dan pretest tidak termasuk nilai akhir bukan, tapi sebagai acuan awal supaya saya mengetahui pengetahuan awal siswa sejauh mana dan bagaimana cara meningkatkannya. Kemudian di sini sudah masuk ke bab pertama dengan adanya pendahuluan, dan di sini secara umum dalam satu bab tergambarkan mengenai secara umum pergerakan nasional itu apa, kemudian ada satu quotes dari tokoh pergerakan nasional juga yang terkait nanti dengan tugas akhir. Dan tugas akhirnya dengan studi kasus yang merupakan hasil diskusi dari siswa, sehingga di sini menerapkan kooperatif social learning bersama kelompok dan mereka diberikan kebebasan. Hasil akhirnya itu apakah berupa esai atau yang senang gambar berupa poster atau berupa video. Jadi siswa ini bisa memilih bentuk tugas yang akan dikerjakan oleh mereka. Gitu. Jadi di sini diberikan tantangan mereka untuk studi kasus yang terkait dengan kasus SARA yang terjadi di Indonesia yang bisa mengancam persatuan. Nah, oke, ini tujuan struktur pembelajaran buku pelajaran tambahan. Kemudian di sini ada PDF bagian dari buku, potongan dari buku pelajaran dari pemerintah yang detail, yang lengkap, yang senang baca, bisa menambah wawasan mereka dan bisa di-download. Kemudian di sini ada pengantar dari saya. Ya, berupa semuanya bagaimana salam, sapa, kemudian inti dari materi,
serta bagaimana Dan juga reaksi ada diskusi di akhir, yaitu bagaimana harapan siswa setelah belajar masa pergerakan nasional di Indonesia. Jadi tentunya siswa sebelum belajar itu mereka harus punya harapan atau punya tujuan belajar sejarah ini atau masa pergerakan nasional ini, harapannya mereka akan bagaimana, akan seperti apa, sehingga pemikiran mereka akan terbuka, akan luas, tidak hanya menerima saja yang diberikan oleh guru, tapi ada sebuah harapan dari mereka, dan insya Allah mudah-mudahan dari usahanya pun akan ada dari siswa. Begitu. Kemudian di sini sudah mulai masuk materi, diperlihatkan video keadaan gambaran pada masa sebelum masa pergerakan nasional. Kemudian di sini ada materi, saya ambil dari Google Sheet yang saya buat dari tahun sebelumnya. Pemuda-pemudi Indonesia, kali ini kita akan membahas mengenai pemuda. Dan juga ada tambah-tambahannya juga di akhir. Ada adaptasi-adaptasi yang lain dan memiliki tujuan yang jelas di awal. Ya, ini gambar yang ada di layar. Terdapat 4 gambar. Sudah masuk materi, kemudian di sini ada kuisnya dan insya Allah akan diberikan feedback secara langsung sesuai dengan tugas dari kurikulum. Dalam 1 pekan pemberian harus sudah ada nilainya atau feedbacknya juga, termasuk feedbacknya. Dan di sini di dalam diskusi dan feedback, oh ya, dari sebelumnya yang tadi kuis supaya terlihat progresnya, masuknya ke progression dalam feedback. Kemudian di sini ada diskusi dan feedback juga, jadi membuka siswa untuk memberikan masukan, dan juga di sini ada diskusi yang cukup menarik untuk siswa bisa menuangkan pemikirannya, itu apa masalah besar negara kita saat ini dan bagaimana peranan kita sebagai pemuda untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya, jadi walaupun belajar sejarah masa lalu, tapi tentunya terkait dengan kehidupan kita di masa kini. Di sini sudah pembelajaran pertemuan pertama, lalu nanti pertemuan kedua akan diberikan sebuah permasalahan yang harus didiskusikan, dan ini berkaitan dengan tugas yang sudah saya jelaskan di awal yang nanti akan disubmit di pertemuan ketiga. Di pertemuan 2 ini secara sinkronus, jadi nanti akan diskusi kelompok. Pembagian kelompoknya insya Allah ada 2 strategi bisa disiapkan oleh saya, tapi nanti saya membuka juga anak-anak diskusi mau bagaimana pembagian kelompoknya. Dan kemudian nanti di breakout room dan mereka berdiskusi, dan nanti disatukan kembali di room utama dan menyampaikan hasil diskusinya seperti apa. Begitu. Begitu, Mister. Ini baru sedikit yang bisa saya terapkan. Semoga ilmunya yang bisa berikan bisa saya terapkan seluruhnya dalam course ini, dan juga dalam pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pengajaran saya. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Ya, amin. Jadi ini rencana saya dalam course yang bisa saya tunjukkan. Terima kasih banyak ilmunya, Mister, dan ini sangat membuka wawasan saya dalam meningkatkan kualitas diri sebagai guru. Terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, karena saya masih belajar dan insya Allah terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.